Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sonia Putri Aulia Sudrajat. Aku biasa dipanggil Onya. NPM aku 251000364. Aku dari kelas I. Aku di sini bakalan mempresentasikan apa itu Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Kalau menurut aku, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Lalu, secara resmi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lanjut, di sini aku bakalan menjelaskan isi dari 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menghormati kebebasan beragama. Contohnya, kita hidup rukun meski berbeda agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita untuk menghargai hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama. Misalnya, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, atau ras. Ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Contohnya, menjaga keutuhan NKRI dan menghargai keberagaman budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita berdasarkan musyawarah dan demokrasi. Jadi, keputusan penting harus diambil dengan pertimbangan bersama. Terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Contohnya, pemerintah berusaha menciptakan kesejahteraan merata di seluruh daerah. Lalu di sini aku bakal menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo juga memberikan gagasannya. Dan puncaknya, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar yang disebutnya Pancasila. Dan di tanggal 1 Juni inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan, rumusan final Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, ada fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Semua peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi di masyarakat. Ketiga, sebagai ideologi nasional. Pancasila menjadi cita-cita bersama yang mempersatukan bangsa Indonesia. Terakhir, keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan karakter dan jati diri bangsa kita. Ada juga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama, menghormati orang lain yang berbeda agama. Kedua, tidak melakukan bullying dan menolong teman yang kesulitan. Sila ketiga, menghargai perbedaan budaya dan menjaga persatuan di sekolah. Sila keempat, bermusyawarah dalam mengambil keputusan kelompok. Dan terakhir, sila kelima, membantu teman yang kurang mampu dan berlaku adil terhadap siapapun. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita ikut menjaga keharmonisan dan kedamaian di masyarakat.
aku juga bakalan ngasih tahu tantangan Pancasila di era modern. Yang pertama, di zaman sekarang tantangan terhadap Pancasila semakin besar. Contohnya, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Lalu, kurangnya rasa toleransi di media sosial. Terus selanjutnya, menurunnya semangat gotong royong dan nasionalisme. Sebagai generasi muda, kita harus tetap menjaga dan mengamalkan Pancasila agar tidak hanya jadi hafalan, tapi benar-benar hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Sebagai penutup, aku juga di sini bakalan ngejelasin khususnya buat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan bagaimana nilai tersebut berkaitan dengan fenomena pacaran beda agama di masyarakat saat ini. Dalam konteks pacaran beda agama, disinilah muncul tantangan. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antar umat beragama, terutama dalam hal pernikahan dan nilai-nilai moral di dalamnya. Kalau kita melihat dari sisi Pancasila, sila pertama itu menuntun kita agar setiap keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan keyakinan terhadap Tuhan. Jadi, pacaran beda agama seharusnya dilihat bukan hanya dari rasa cinta antar manusia, tapi juga dari sudut pandang iman dan tanggung jawab spiritual. Kita harus menghormati pasangan yang berbeda keyakinan, namun tetap menjaga batas sesuai ajaran agama masing-masing. Inilah wujud nyata dari Pancasila, menghormati perbedaan, tapi tetap teguh pada keimanan sendiri. Sebagai generasi muda, kita perlu bijak dalam menghadapi hal seperti ini. Pancasila tidak melarang kita untuk bersosialisasi dan berteman dengan siapapun, tapi mengajarkan agar setiap hubungan berlandaskan nilai moral, etika, dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, fenomena pacaran beda agama ini, kita bisa belajar bahwa mengamalkan Pancasila bukan cuma soal hafalan, tapi tentang bagaimana kita bersikap sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari semua yang kita pelajari, kita bisa lihat bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di sekolah. Pancasila adalah fenomena hidup atau kompas moral yang menuntun kita untuk tetap beriman, adil, bersatu, demokratis, dan menjunjung keadilan sosial. Sebagai generasi muda Indonesia, tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama Pancasila hidup di hati kita, Indonesia akan tetap kuat, rukun, dan berdaulat. Sekian video presentasi aku kali ini. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.